Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Hadirin saya di sini ingin mempresentasikan tentang memahami isi teks deskripsi. Jadi apa sih itu teks deskripsi dan bagaimana cara memahami teks deskripsi? Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Davina Nurhasana dari kelas manajemen SEC dengan NIM 250 12 10 90. Ya, yang pertama kita ada diskusi pembuka. Pernahkah kamu membaca teks yang membuatmu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu? Misalnya saat membaca deskripsi pemandangan gunung atau suasana pasar tradisional. Bagaimana perasaanmu saat membaca teks seperti itu? Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, mengenali ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, mengidentifikasi isi teks deskripsi. Yang keempat, menyusun teks deskripsi secara sederhana. Dan yang selanjutnya ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya langsung. Dan selanjutnya ada fungsi teks deskripsi. Teks deskripsi berfungsi untuk memberi gambaran yang jelas dan hidup tentang sesuatu kepada pembaca sehingga pembaca bisa membayangkan atau merasakan objek yang dideskripsikan. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat dan panca indera. Yang kedua, menjelaskan objek secara rinci. Dan yang ketiga, menggunakan kata sifat dan panca indera. Ya, yang selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Pertama, identifikasi atau pembukaan. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Selanjutnya ada apa itu bagian identifikasi? Bagian identifikasi berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan seperti nama tempat, benda, atau suasana. Contohnya, pantai Parangtritis terletak di selatan Yogyakarta. Yang selanjutnya, apa itu deskripsi bagian? Bagian ini menggambarkan rincian bentuk, warna, suara, bau, atau suasana dari objek. Contoh, pasirnya lembut dan berwarna kehitaman, ombak bergulung-gulung dengan suara keras. Yang selanjutnya ada penutup atau kesimpulan. Penutup berisi kesan atau simpulan dari penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Contoh, pantai ini sangat indah dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Selanjutnya, bahasa dalam teks deskripsi. Gaya bahasa dalam teks deskripsi. Bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi bersifat lugas, menggambarkan panca indera, dan sering menggunakan kata sifat seperti indah, harum, luas, sejuk, atau ramai. Dan yang selanjutnya ada contoh objek teks deskripsi. Objek teks deskripsi bisa berupa tempat, pasar, sekolah, hutan, dan juga ada benda seperti sepeda, laptop, juga makhluk hidup seperti kucing, burung, atau suasana seperti acara adat, hujan di sore hari. Selanjutnya, contoh teks deskripsi pendek. Kebun bunga itu sangat indah, warna-warni
bermekaran, aroma wangi semerbak di udara, angin bertiup pelan membuat bunga bergoyang lembut. Dan yang selanjutnya ada identifikasi isi teks deskripsi. Untuk memahami isi teks deskripsi, kita perlu mencari bagian mana yang menjelaskan objek, bagian mana yang menggambarkan detailnya, dan bagaimana yang menyampaikan pesan penulis. Ya, yang selanjutnya ada teks deskripsi dan panca indera. Teks deskripsi melibatkan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa untuk memperkuat gambaran. Dan yang selanjutnya ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi gambaran rinci. Contohnya, ruang kelas itu bersih dengan jendela besar yang memancarkan cahaya pagi. Selanjutnya kata sifat. Kata sifat itu seperti tinggi, biru, atau hangat. Dan yang selanjutnya ada kata keterangan. Kata keterangan seperti dengan tenang, secara perlahan membuat teks deskripsi menjadi lebih hidup dan jelas. Selanjutnya ada langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, tentukan objek. Yang kedua, amati objek secara detail. Yang ketiga, susun teks deskripsi. Yang keempat, tulis dengan bahasa yang menggambarkan. Selanjutnya, kesalahan umum dalam teks deskripsi. Kesalahan umum saat menulis teks deskripsi antara lain terlalu umum, tidak fokus pada detail, atau menggunakan kata yang tidak menggambarkan panca indera. Yang selanjutnya adalah latihan memahami teks deskripsi. Bacalah sebuah teks tentang taman kota. Temukan bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulannya. Lalu tentukan panca indera mana saja yang digunakan dalam teks tersebut. Yang selanjutnya, manfaat memahami teks deskripsi. Memahami teks deskripsi membantu kamu melatih kepekaan dalam menggambarkan sesuatu secara jelas, memperkaya kosakata, dan meningkatkan kemampuan menulis serta membaca deskriptif. Ya, materi kita sampai sini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.